Inventory Management. Mengelola tingkat persediaan merupakan hal yang mendasar dalam membentuk keunggulan kompetitif jangka panjang. Perusahaan harus mengelola tingkat persediaan dengan baik untuk memperoleh keunggulan kompetitif jangka panjang. Perusahaan yang memiliki tingkat persediaan lebih tinggi daripada pesaingnya cenderung memiliki posisi yang lebih lemah dalam persaingan. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif, maka dibutuhkan manajemen persediaan yang baik. Inventory cost. Jika permintaan diketahui dengan pasti, ada dua biaya utama yang dikaitkan dengan persediaan. Jika persediaan dibeli dari luar, maka disebut ordering cost dan carrying cost. Jika persediaan diproduksi secara internal, maka disebut setup cost dan carrying cost. Apa arti dari istilah biaya-biaya di atas? Yang pertama adalah ordering cost. Ordering cost adalah biaya untuk menempatkan dan menerima pesanan. Contohnya adalah biaya pemrosesan pesanan, seperti biaya administrasi dan dokumen, biaya asuransi, dan lain-lain. Yang kedua adalah setup cost. Setup cost adalah biaya untuk menyiapkan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi produk. Yang ketiga adalah carrying cost. Carrying cost adalah biaya untuk menyimpan persediaan. Contohnya adalah biaya asuransi, pajak persediaan, dan lain-lain. Jika permintaan tidak diketahui, maka terdapat stock out cost. Stock out cost adalah biaya yang terjadi ketika perusahaan tidak dapat menyediakan produk yang diminta oleh konsumen. Dalam menentukan inventory policy, biasanya terdapat dua pertanyaan dasar. Berapa banyak yang harus dipesan atau diproduksi, dan kapan pesanan harus dilakukan? Jika mengasumsikan permintaan telah diketahui, maka dalam menghitung total inventory cost, manajer cukup memperhatikan ordering atau setup cost dan carrying cost. Total inventory cost dapat diformulasikan seperti di bawah ini. TC sama dengan PD per Hi ditambah CHI per 2. TC adalah total inventory cost yang didapat dari total ordering cost ditambah total carrying cost. P adalah biaya penempatan dan penerimaan pesanan. D adalah jumlah permintaan tahunan yang diketahui. I adalah jumlah unit yang dipesan setiap kali pemesanan, dan J adalah carrying cost per unit inventory selama 1 tahun. Berikut adalah contoh perhitungan total inventory cost. Diketahui D adalah 10.000 unit, I adalah 1.000 unit, P adalah $25 per order, C adalah $2 per unit. Ordering cost adalah PD per Hi, $25 dikali 10.000 di per 1.000, hasilnya adalah $250. Carrying cost adalah CHI per 2, $2 dikali 1.000 di per 2, hasilnya adalah $1.000. TC adalah ordering cost ditambah carrying cost, $250 ditambah $1.000, hasilnya adalah $1.250. Jadi, total inventory cost untuk 1.000 unit adalah $1.250. Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan yang dapat meminimalkan total biaya. EOQ merupakan salah satu cara untuk tercapainya inventory management yang efisien. Rumus untuk menghitung EOQ adalah sebagai berikut. EOQ sama dengan akar 2PD per C. Dengan menggunakan data sebelumnya, EOQ dapat dihitung yaitu EOQ sama dengan akar 2 dikali $25 dikali 10.000 dibagi $2. Hasilnya adalah 500. Jika hasil perhitungan tersebut dimasukkan ke persamaan sebelumnya, maka menghasilkan total inventory cost sebesar $1.000. Hal ini menunjukkan bahwa kuantitas pesanan 500 lebih murah daripada kuantitas pesanan 1.000. Reorder point. Mengetahui kapan harus memesan merupakan bagian penting dari inventory management.
Hal ini sesuai dengan pertanyaan dasar yang telah disebutkan di atas mengenai inventory management. Reorder point adalah waktu di mana pesanan baru harus dilakukan. Reorder point dirumuskan sebagai berikut. ROP sama dengan rate of usage dikali lead time. Lead time atau biasa disebut dengan tenggang waktu adalah waktu yang diperlukan untuk menerima kuantitas pesanan setelah pesanan dilakukan. Contoh perhitungan reorder point adalah sebagai berikut. Suku cadang kulkas. Diasumsikan bahwa produsen menggunakan 50 setiap hari dengan tenggang waktu 4 hari. ROP dapat dihitung yaitu 50 dikali 4 sama dengan 200 unit. Demand uncertainty dan reorder point. Di tengah ketidakpastian permintaan, maka diperlukan safety stock. Safety stock adalah persediaan ekstra yang disimpan sebagai jaminan atas fluktuasi permintaan. Safety stock dapat dihitung dengan maximum rate of usage dikurangi average rate of usage dikali lead time. Sebagai contoh, pemakaian maksimal suku cadang kulkas adalah 60 unit per hari. Rata-rata pemakaian 50 unit per hari dan lead time 4 hari. Maka dapat dihitung safety stock adalah 40. Dengan adanya safety stock, reorder point dapat dihitung yaitu ROP sama dengan average rate of usage dikali lead time ditambah safety stock. Hasilnya adalah 240 unit. Just-in-time inventory management. Banyak perusahaan mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan biaya yang rendah. Persaingan global mendorong perusahaan untuk meninggalkan pendekatan EOHI dan mulai menggunakan pendekatan JIT. JIT adalah suatu pendekatan yang memproduksi barang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu seefisien mungkin dengan memangkas segala pemborosan yang terdapat dalam proses produksi. JIT mempunyai dua tujuan strategis, yaitu meningkatkan laba dan memperbaiki posisi kompetitif perusahaan. Dalam pendekatan JIT, perusahaan memproduksi hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan dan pada saat dibutuhkan, sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan maupun menekan kemungkinan kerusakan atau kerugian akibat menimbun barang. JIT menawarkan fleksibilitas dalam merespon permintaan pelanggan terhadap kualitas produk yang lebih baik dan variasi produk yang lebih banyak.